Bayangin Indonesia di tahun 2035. Kota-kota yang udah ijo banget, teknologi di setiap napas kehidupan kita. Ekonomi digital, udah meroket. Tapi nih, di tengah semua kemajuan itu ada satu pertanyaan. Siapa yang bakal jadi orang paling tajir di negeri ini? Dari sektor apa kekayaan mereka datang? Tradisional atau sektor baru? Nah, di video kali ini, gue bareng teman-teman dari PT Trisula Karya Cipta, mau coba nerawang masa depan. Kita bakal bedah prediksi 10 tokoh dan sektor yang berpotensi jadi sumber kekayaan terbesar di Indonesia tahun 2035. Jadi, siap buat tip masa ekonomi Indonesia? Yuk, kita mulai petualangan ini. Oke, yang pertama nih, teknologi. Di 2035, bakal ada generasi baru pendiri startup yang visioner. Mereka bakal jadi jagoan di bidang AI, cloud computing, dan SaaS. Mereka ini bukan cuma bikin aplikasi buat lucu-lucuan, tapi bener-bener jadi penguasa data. Startup-startup mereka bakal jadi tulang punggung ekonomi digital kita, nyiptain lapangan kerja baru, dan ngasih solusi buat masalah-masalah yang ada. Selanjutnya, kita nggak bisa ngelupain nama-nama besar yang udah jadi langganan daftar orang terkaya sekarang. Generasi baru dari para konglomerat klasik ini nggak bakal tinggal diam dan cuma ngandelin warisan bapak ibunya. Mereka bakal jadi agen perubahan dari dalam, berinovasi, dan nggak mau ketinggalan kereta. Yang tadinya fokus di sektor konvensional, mungkin bakal mulai melirik energi terbarukan dengan serius. Atau, mereka bakal jor-joran investasi di sektor digital, bahkan nggak ragu buat nge-backing startup teknologi yang punya potensi disruptif. Dinasti bisnis lama ini bakal bertransformasi, menggabungkan kekuatan modal lama dengan visi masa depan yang lebih hijau dan digital. Ngomongin energi terbarukan, ini nih sektor yang bakal jadi primadona banget di 2035. Pembangkit listrik tenaga surya, teknologi baterai canggih, dan ekosistem electric vehicle bakal jadi ladang uang baru. Di sektor ini kemungkinan besar bakal muncul nama-nama baru yang jadi pemain utama. Mereka inilah yang bakal jadi raja minyak versi baru. Tapi minyaknya datang dari sinar matahari dan angin. Indonesia punya potensi gede di sini. Tinggal gimana kita manfaatinya aja dengan teknologi yang tepat dan kebijakan yang mendukung. Ini bukan cuma soal duit, tapi juga soal ninggalin bumi yang lebih baik buat anak cucu kita. Sektor berikutnya yang punya potensi bikin orang kaya mendadak adalah agritech. Di tahun 2035, petani kita bakal pakai Internet of Things, Big Data, dan drone. Dengan sentuhan teknologi cerdas ini, pertanian dan perikanan kita bisa jadi komoditas ekspor unggulan. Buah-buahan eksotis dan hasil laut berkualitas tinggi, dikelola dengan teknologi canggih. Para eksportir agritech cerdas inilah yang bakal jadi pahlawan devisa baru. Ini baru namanya memanfaatkan kekayaan alam dengan cara yang pintar berkelanjutan. Pendidikan juga bakal mengalami revolusi besar. Di tahun 2035, edutech bakal jadi game changer. Akan muncul para pemimpin di sektor ini yang bikin platform belajar yang super canggih dan asik. Bayangin, lo bisa belajar apa aja, kapan aja, di mana aja dengan metode yang disesuaikan sama gaya belajar lo masing-masing. Para pionir edutech ini nggak cuma punya misi mulia nyetak generasi muda Indonesia yang lebih pintar, tapi mereka juga bakal jadi salah satu kelompok terkaya. Investasi di otak, hasilnya juga ke otak bisnis mereka yang makin encer. Siapa yang nggak suka makan? Industri food and beverage juga nggak bakal ketinggalan kereta teknologi. Di tahun 2035, bisnis makanan dan minuman bakal jauh lebih canggih. Kita bakal ngeliat menjamurnya cloud kitchen, dapur-dapur sentral yang melayani pesanan online. Buat nganterin makanannya mungkin udah bukan cuma abang ojol lagi, tapi armada robot delivery atau drone. Sistem distribusinya bakal super pintar. Pakai AI buat ngatur rute pengiriman yang paling optimal. Para pengusaha F&B yang berhasil mengintegrasikan teknologi ini ke dalam jaringan bisnis mereka, bakal jadi raja di sektor ini. Sultan Crypto and NFT, Raja Aset Digital Generasi Baru. Di 2035, aset digital dan kripto bakal makin membara. Properti bisa ditokenisasi, karya seni digital dalam bentuk NFT, dan dunia Web3 bakal melahirkan banyak peluang baru. Orang-orang yang jeli melihat potensi ini dari sekarang,
yang ngerti teknologinya, dan berani jadi pemain awal, merekalah yang berpotensi jadi crazy rich dari jagat maya. Kekayaan nggak cuma berbentuk fisik lagi, tapi juga basis perangkat di dunia si bakal jadi tampilan pengeberi. Kesehatan itu harta yang paling berharga. Di 2035, layanan medis bakal berubah drastis berkat teknologi. Telemedicine bakal jadi hal yang super lumrah. Diagnosis penyakit bakal banyak dibantu sama AI yang bisa nganalisa data rekam medis kita dengan lebih cepat dan akurat. Para inovator di bidang kesehatan digital ini nggak cuma bikin layanan kesehatan jadi lebih efisien, tapi juga membuka potensi bisnis yang luar biasa besar. Sehatnya dapat buat masyarakat, cuannya juga dapat mereka. E-commerce udah nggak aneh ya buat kita sekarang. Di 2035, potensinya masih bakal jauh lebih gede lagi. Terutama, penetrasi e-commerce ke daerah-daerah di luar kota besar. Para pemain e-commerce yang bisa membangun infrastruktur dan kepercayaan untuk menjangkau pasar ini, bakal jadi penguasa baru. Logistik di 2035 ini bakal serba canggih dan terintegrasi. Para raja e-commerce dan para master logistik tech ini bakal jadi duet maut yang menguasai aliran barang, dan tentunya aliran uang yang deras. Terakhir, para pemimpin di bidang infrastruktur hijau. Di 2035, kita bakal ngelihat makin banyak properti yang konsepnya net zero. Kota-kota yang efisien energi, punya sistem transportasi publik yang terintegrasi, dan ramah lingkungan. Pengelolaan sampah yang canggih, di mana sampah jadi sumber daya. Para pengembang dan investor yang fokus membangun infrastruktur hijau inilah yang bakal jadi magnet properti masa depan. Mereka nggak cuma bangun gedung atau jalan, tapi bangun masa depan yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih kaya secara finansial juga. Gimana guys? Kebayangkan peta kekayaan Indonesia di tahun 2035 nanti bakal kayak gimana? Semua prediksi tadi nggak bakal terjadi dengan sendirinya. Ada tren-tren besar global dan nasional yang jadi motor penggeraknya. Pertama, AI and otomasi. Kedua, energi hijau. Lalu ada kesehatan digital, potensi agromaritim, dan properti berprinsip ESG. Dan yang jadi fondasi dari semua kemajuan itu adalah infrastruktur dan edukasi digital. Indonesia punya semua potensi buat mencetak generasi kaya baru. Tinggal siapa yang siap buat baca tren ini dengan jeli, berani mengambil risiko, dan punya visi jauh ke depan. Masa depan itu harus aktif kita bentuk, kita ciptakan, kita rancang, mulai dari sekarang. Yuk, bangun masa depan. Sekarang, bareng PT Trisula Karya Cipta. Sampai jumpa di video berikutnya.